Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Riko Nando Prasetyo, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah dengan NIM 1904120215. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tata cara dalam pengurusan jenazah, yaitu dimulai dari tahap yang pertama, yaitu pada saat sang jenazah menghadapi masa sakaratul maut atau masa-masa sekaratnya atau masa-masa akhir hidupnya. Nah, ketika sang jenazah menghadapi masa-masa sakaratul maut, nah hendaknya kita membimbing sang jenazah tersebut untuk mengucapkan kalimat tauhid dengan membisikkan ke telinga sebelah kanannya, yaitu, wahai saudaraku, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, setelah sang mayit mengucapkan kalimat tauhid tersebut, nah maka hendaknya kita menutup mata sang mayit tersebut. Nah, dan apabila mulutnya terbuka, maka kita menutup mulutnya dari dagunya tertutup. Dan apabila tetap terbuka, maka kita bisa menggunakan bantuan kain untuk mengikat dagu sang mayit tersebut. Nah, setelah itu kita sedekapkan atau kita kiamkan kedua tangan sang mayit. Nah, kita kiamkan seperti ini. Nah, apabila setelah kita kiamkan, maka kita hadapkan sang mayit ini ke arah kiblat. Nah, setelah itu kita bisa menutup sang mayit dengan menggunakan kain. Ke seluruh tubuhnya. Nah, baiklah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan talqin tadi, maka kita adalah memandikan sang mayit. Nah, adapun bahan-bahan yang kita perlukan dalam wudhu memandikan sang mayit ini, yang pertama adalah gayung, yang kedua adalah ember berisi air, yang ketiga adalah gunting, yang keempat adalah cotton bud, dan yang kelima adalah kapas. Yang keenam, sarung tangan agar tangan kita tidak langsung menyentuh tubuh sang mayit. Yang ketujuh adalah masker. Nah, untuk apabila sang mayit ini memiliki penyakit, kita tidak langsung tertular penyakitnya. Nah, adapun langkah pertama harus kita lakukan, yaitu adalah kita harus melepas terlebih dahulu pakaian sang mayit. Nah, apabila pakaian sang mayit itu sulit dibuka atau sudah merasa terkaku bagian tubuhnya, maka kita bisa menggunting pakaiannya tersebut. Kita gunting sampai terbuka pakaiannya, sampai terlepas semuanya. Nah, setelah semua pakaiannya terlepas, maka kita bisa mulai membasahi seluruh tubuh sang mayit ini. Nah, kita basahi secukupnya. Proses dalam memandikan jenazah ini umumnya minimal dilakukan oleh 4 orang. Nah, setelah dibasahi, maka kita harus membersihkan istinja atau kotoran-kotoran yang ada, kotoran-kotoran dari sang mayit ini. Nah, sambil dibasahi oleh satu rekan kita yang selalu mengguyurkan air, nah kita sambil mengurut-ngurut bagian perut, dubur, dan kubul sang mayit sehingga semua kotorannya keluar. Nah, sambil dibasahi air, sambil diurut-urut bagian perutnya sampai kotorannya keluar. Nah, posisi kepalanya harus sambil diangkat. Nah, apabila dirasa seluruh kotorannya telah keluar, maka kita bisa membilasnya dengan air bersih lagi. Nah, setelah itu kita bisa memandikannya. Nah, meniat memandikan mayit ini yaitu adalah untuk laki-laki, nawaitu ghusla ala hadzal maiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, adapun untuk perempuan, niatnya itu adalah nawaitu ghusla ala hadzal maitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, adalah yang pertama kita basahi terlebih dahulu seperti biasa. Kita basahi seluruh tubuhnya
Setelah itu kita bisa menggunakan sabun. Kita sabuni sambil dibasahi bagian atas, sambil diguyur air, kita sabuni bagian badannya, keseluruhan badannya. Kita bersihkan sela-sela tangannya. Nah, kita bersihkan juga hidungnya menggunakan cotton bud. Nah, kita bersihkan juga bagian telinganya menggunakan kapas, bagian daerah matanya, kelopak matanya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan sampo juga untuk bagian rambutnya. Nah, setelah bersih seluruhnya, maka kita bilas dengan air. Bilas lagi dengan air setelah dibersihkan seluruhnya. Nah, setelah itu kita melakukan mandi 9. Nah, yang pertama yaitu adalah mandi 9 ini kita lakukan 9 kali, yaitu yang pertama 3 kali di bagian atas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah sebanyak 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Setelah itu bagian kanannya kita rentangkan sedikit sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman, Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman, Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman. Setelah itu bagian kirinya membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim ya Rahim. Nah, setelah kita melakukan mandi 9 dan bersih, maka kita bisa mewudukan sang mayit. Nah, adapun melakukan niat untuk melakukan wudunya itu adalah nawaitu wudu'a ala hadzal maiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan adalah nawaitu wudu'a ala hadzal maitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya itu adalah kita mewudukannya seperti biasa, yaitu dimulai dari membasahi muka sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, tangan kiri juga sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu rambutnya sebanyak 3 kali. Setelah itu telinga juga dibersihkan sebanyak 3 kali. Setelah itu sampai kaki juga sebanyak 3 kali. Nah, apabila telah selesai setelah mewudukan sang mayit, maka kita bisa mengganti kain ini dengan kain yang kering. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memandikan dan mewudukan jenazah tadi, maka kita mengkafani jenazah ini. Nah, setelah memandikan kain basah tadi diganti dengan yang kain yang bersih. Nah, maka kita letakkan jenazah di atas kain kafan yang telah tersusun. Nah, setelah itu kita sedekapkan tangan mayit ini, yaitu tangan kiri terlebih dahulu dan tangan kanan di atas tangan kiri. Kita sedekapkan. Nah, kita tutup. Nah, tutup sampai lihat ke daerah ininya. Nah, setelah itu kita lebih ini. Kita ikat terlebih dahulu sampai menutupi seluruh badan sang mayit. Nah, setelah itu kita ikat. Yang pertama kita ikat di bagian ujung kakinya. Ikat, kita simpul. Lainnya kita ikat lagi di bagian
daerah lututnya sang mayit. Setelah itu kita ikat lagi di bagian daerah perut. Itu ikat di daerah leher sang mayit. Dan kita ikat di ujung kepala sang mayit. Nah, selanjutnya setelah kita mengkafani sang mayit, maka kita akan menguburkan sang mayit. Nah, yaitu pertama kita masukkan sang mayit ini ke dalam keranda. Nah, setelah itu dibawa ke kuburan. Nah, ke kuburan yang telah digali liang lahatnya. Setelah itu kita pindahkan sang mayit ini, ke dalam liang lahat tersebut. Nah, kita angkat. Setelah itu kita angkat secara beramai-ramai. Terus setelah itu kita berikan kepada orang yang telah menunggu di dalam liang lahat tersebut. Setelah orang yang menerima liang lahat tersebut, seraya membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam. Setelah diterima, kita rabahkan di dalam liang lahat tersebut. Nah, setelah kita rabahkan, setelah itu kita hadapkan ke kiblat dengan posisinya bahu sebelah kanan berada di bawah. Bahu sebelah kanan ada di bawah. Nah, dimiringkan seperti ini. Nah, setelah itu kita buka ikatan simpul tadi. Kita buka keseluruhannya. Kita buka. Keseluruhannya dibuka. Setelah dibuka, sambil dibuka sedikit wajah sang mayit. Nah, sehingga agar pipi sebelah kanannya menyentuh ke tanah. Nah, dan bagian belakang ini diberi penyangga agar sang mayit tidak tertelentang. Nah, dibuka sedikit. Nah, seperti ini. Nah, dibuka. Nah, setelah itu disunahkan untuk sang pengubur mayat untuk mengadzankan dan mengiqomahkan mayit tersebut. Setelah itu bisa membaca doa kubur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.